Halo sahabatku, selamat datang kembali di Ruang Hikmah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh kasih hari ini. Kadang, luka paling dalam tidak datang dari musuh, tapi dari orang yang tidur di ranjang yang sama dengan kita. Bayangkan, seorang istri yang setia, dituduh bodoh, diremehkan setiap hari. Sampai akhirnya, dia membalas dengan cara yang tak pernah dilupakan siapapun. Apakah benar? Diamnya seorang wanita berarti kelemahan? Atau justru, itu adalah cara paling tenang untuk menyusun keadilan? Inilah kisah Naila, wanita yang mereka anggap polos dan lemah. Padahal, di balik senyumnya, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang hidup mereka sendiri. Kalau kamu pernah diremehkan, pernah disakiti tapi memilih diam. Cerita ini akan membuktikan, diam bukan berarti kalah. Tulis, amin, kalau kamu percaya, setiap air mata akan diganti dengan kemenangan. Dan tulis juga, dari kota mana kamu menonton kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa subscribe, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang menyentuh hati dan membuka mata dari Ruang Hikmah. Langit Bandung pagi itu berwarna abu lembut. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang ingin turun. Entah hujan, entah air mata yang sudah terlalu lama disimpan bumi. Dari jendela rumah megah di kawasan Dago Atas, seorang perempuan berdiri diam. Ia menatap pemandangan luas, tanpa benar-benar melihat apapun. Namanya Naila. Wajahnya lembut, matanya teduh, tapi ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Rumah itu indah, berdinding marmer putih, halaman luas dengan pohon Kamboja di kanan dan kiri. Setiap orang yang lewat selalu berkata, pasti bahagia, ya, tinggal di sana. Namun yang mereka tidak tahu, di balik kaca bening itu, seorang wanita berjuang sendirian, setiap hari. Tidak melawan siapapun, hanya melawan rasa sepi yang menua di dalam dadanya. Dari lantai 2, suara pintu kamar terbuka. Rafa, suaminya, keluar dengan jas kerja abu-abu, dasi rapi, parfum mahal. Pagi, katanya singkat tanpa menoleh. Naila hanya tersenyum kecil, menatap punggung yang semakin lama semakin asing. Ia ingin berkata banyak hal. Tentang sarapan yang sudah dingin. Tentang hatinya yang mulai kehilangan arah. Namun yang keluar dari bibirnya hanya kalimat sederhana, hati-hati di jalan. Rafa mengangguk tanpa menatap. Mesin mobil menyala. Suara ban melindas jalan berbatu di halaman depan, lalu hilang. Kesunyian kembali menutup rumah itu seperti selimut dingin. Naila menatap meja makan. 2 piring nasi goreng yang sudah kehilangan uap, 2 gelas kopi hitam yang mulai membeku. 1 sendok tergeletak miring di sisi piring Rafa, masih ada bekas sidik jarinya di sana. Lucu, pikirnya, dulu setiap pagi mereka selalu tertawa di meja yang sama. Dulu Rafa suka mengomentari masakannya, pura-pura marah kalau garamnya kurang. Kini, yang tersisa hanya diam dan dingin. Ia duduk perlahan, menyentuh kursi yang biasa diduduki suaminya. Seolah masih terasa hangat, tapi ia tahu, kehangatan itu hanya sisa kenangan yang menolak pergi. Dari arah dapur, terdengar langkah lembut Mbak Tati, asisten rumah tangga yang sudah ikut sejak Naila menikah. Bu, kopinya mau disimpan atau dibuang aja? Tanyanya pelan. Naila menoleh, tersenyum. Simpan aja, Mbak. Siapa tahu, nanti diminum. Padahal, dalam hatinya, ia tahu kopi itu akan tetap dingin sampai sore. Ia berjalan ke taman belakang, duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja. Angin Bandung yang lembab menyentuh wajahnya. Dari kejauhan terdengar suara burung gereja dan deru kendaraan menuju pusat kota. Ia menarik napas panjang. Hari baru, tapi rasanya sama seperti kemarin, dan kemarin lagi. Sun. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, rumah ini terasa semakin asing. Dulu, ayahnya adalah cahaya yang menuntun. Dialah yang mempertemukan Naila dan Rafa, mempercayakan perusahaan keluarga pada mereka berdua. Tapi sejak kepergian sang ayah, semuanya berubah. Perusahaan menurun, saham jatuh, dan cinta ikut pudar di tengah angka-angka kerugian. Rafa mulai jarang pulang tepat waktu. Teleponnya sering sibuk. Dan ketika pulang, ia lebih banyak diam atau membawa masalah pekerjaan ke meja makan. Kadang Naila ingin marah. Tapi setiap kali ia menatap wajah suaminya, hatinya melemah.
Bagaimanapun juga, itu lelaki yang dulu ia doakan setiap malam sebelum tidur. Hari itu, di tengah kesunyian yang lembut, Naila membuka jendela ruang tamu. Udara dingin masuk bersama aroma tanah basah. Hujan turun perlahan, seolah malu. Butiran kecil menetes di kaca, menuruni permukaan dengan gerakan lambat, meninggalkan jejak seperti air mata. Dan entah kenapa, Naila merasa seolah langit sedang ikut menangis bersamanya. Ia mengambil buku catatan tua dari rak kecil di ruang tamu. Halamannya berisi tulisan tangan penuh coretan, doa, harapan, dan surat-surat yang tak pernah dikirim. Salah satunya berbunyi, "Ya Allah, kalau rumah ini tidak lagi menjadi tempat untuk pulang, ajarkan aku bagaimana caranya pergi dengan tenang." Matanya berair membaca kalimat itu. Ia menutup buku perlahan, memeluknya di dada. Kadang, keheningan memang lebih bising dari keramaian. Karena dalam diam, semua kenangan bersuara. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Ternyata Bu Sinta, ibu mertua Naila, datang tanpa kabar. Raut wajahnya tajam, tatapannya menelusuri ruangan dari atas ke bawah. Masih sama aja. Sepi. Kayak rumah tanpa kehidupan, katanya dingin. Naila tersenyum sopan, menunduk sedikit. "Selamat datang, Bu." Bu Sinta duduk tanpa diundang. "Rafa mana?" "Sudah berangkat kerja, Bu." "Kerja, kerja, kerja. Tapi rumahnya gini-gini aja. Kamu ngapain aja di rumah, Naila?" Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang dilempar tanpa peringatan. Naila diam. Ia tahu, apapun jawabannya, tetap salah di mata wanita itu. "Perusahaan ayahmu juga gak jelas kabarnya. Jangan-jangan kamu cuma nunggu hasil peninggalan tanpa berbuat apa-apa." Kata-kata itu menusuk, tapi Naila tetap menunduk. "Insya Allah semuanya akan membaik, Bu. Saya sedang berusaha." "Berusaha?" Bu Sinta tertawa sinis. "Berusaha atau berpura-pura? Rafa itu butuh istri yang bisa bantu, bukan yang cuma diam dan berdoa." Kalimat itu menggema lama di ruang tamu. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara langkah kecil Naila yang menahan perih. Dalam hati, ia berkata pelan, bukan kepada mertuanya, tapi kepada dirinya sendiri. "Baik, Bu. Diamku memang doa. Tapi suatu hari nanti, doa ini akan bicara." Ketika Bu Sinta akhirnya naik ke kamar tamu, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap lilin kecil di atas meja, menyalakannya dengan korek tua. Api kecil itu bergoyang lembut di antara bayangan sore. Dalam nyalanya, Naila menemukan satu hal yang belum pernah padam, harapan. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat baru di buku catatannya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu, Allah tidak pernah menutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam." Dan dengan hati yang perlahan menguat, Naila menutup lampu, menatap langit malam Bandung yang mendung, lalu berbisik, "Jika ini awal dari ujian, maka aku siap berjalan, asal engkau tetap bersamaku." Pagi datang lagi, seperti tamu yang datang tanpa diundang. Langit Bandung masih berwarna kelabu, udara dingin menusuk kulit. Embun menempel di kaca jendela, membentuk titik-titik kecil yang seolah menulis pesan. "Masih di sini?" Naila berdiri di dapur, mengenakan celemek krem yang sudah agak pudar warnanya. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan, telur dadar, roti panggang, dan segelas susu hangat. Kegiatan yang sama, di jam yang sama, setiap hari. Namun setiap detik di pagi itu, selalu terasa semakin sunyi. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Rafa turun dengan jas biru tua, menatap layar ponselnya tanpa melihat sekeliling. Ia duduk di kursi, membuka berita saham, lalu menarik napas panjang. Naila meletakkan piring di hadapannya dengan hati-hati. "Selamat pagi," ucapnya lembut. Tak ada jawaban. Hanya suara notifikasi ponsel dan sendok yang menyentuh piring. Ia mencoba lagi. "Tadi malam hujan deras ya, Mas. Jalanan pasti licin." Masih sunyi. Rafa mengunyah tanpa menatap istrinya. Senyap di antara mereka seperti kabut pagi, tebal, lembab, dan tak bisa ditembus cahaya. Naila duduk perlahan, menatap wajah yang dulu ia cintai tanpa syarat. Wajah yang dulu begitu hangat ketika berkata,
Aku janji, aku gak akan biarin kamu ngerasa sendirian. Kini janji itu tinggal gema di kepalanya. Mas, Naila mencoba memulai lagi, suaranya hampir bergetar. Aku mau ajukan sesuatu. Rafa mengangkat pandangan sebentar, sekilas, lalu menaruh kembali sendoknya. Apa lagi? Naila menelan ludah. Aku mau jual mobil kecil di garasi belakang. Buat bantu gaji karyawan toko peninggalan papa. Rafa mendengus. Mobil itu atas nama siapa? Atas nama aku, tapi... Kalau atas nama kamu, ya terserah. Tapi jangan harap aku bantu apa-apa. Aku capek urus hal-hal gak penting. Nada suaranya datar, tapi tajam. Naila terdiam. Ia menatap piringnya sendiri. Telur dadar di depannya mulai dingin, tapi ia tak sanggup menyentuhnya. Hatinya dingin lebih dulu. Dari tangga, suara langkah lain terdengar. Bu Sinta muncul dengan gaun tidur satin berwarna marun, wajahnya baru selesai dipoles bedak tipis. Loh, pagi-pagi udah ribut apa lagi? Katanya, melirik Naila dengan tatapan menelusuk. Gak ribut, Bu, jawab Naila cepat. Cuma ngobrol sebentar. Ngobrol? Bu Sinta menatap Rafa. Kamu sabar banget, Fa. Aku kalau punya istri begini udah kutinggal dari dulu. Rafa hanya menghela napas. Naila menunduk, menatap cangkirnya, mencoba menelan kepahitan tanpa suara. Ibu mertua itu duduk, menyendok roti, lalu mulai bicara seolah Naila tak ada di sana. Kemarin aku ketemu istri Reza, teman kamu itu. Cantik banget. Anggun, pintar, ngerti bisnis juga. Rumah tangganya kelihatan harmonis. Istrinya aktif bantu suaminya kelola properti. Aku bilang ke dia, kamu beruntung punya istri kayak gitu. Rafa hanya mengangguk kecil. Ya, Bu. Tapi kamu, Fa, lanjut Bu Sinta pelan tapi menusuk. Kamu kayaknya terlalu sabar deh. Naila ini gak ngerti dunia kerja, gak ngerti bisnis, gak ngerti gimana bantu kamu bertahan. Pantas aja perusahaan peninggalan ayahnya hancur. Kalimat itu seperti hujan asam, turun pelan tapi mengikis hati. Naila menatap jari-jarinya sendiri, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tak mau terlihat lemah. Tidak di depan Rafa. Tidak di depan mertuanya. Maaf, Bu, ucap Naila lirih. Saya sedang berusaha belajar mengatur keuangan toko. Pelan-pelan, insya Allah bisa bangkit lagi. Bu Sinta mendengus. Berusaha dari kapan? 5 tahun nikah. Hasilnya apa? Rumah ini aja gak ada perubahan. Taman depan kering, bisnis mati, suami kerja sendiri. Kamu ini istri atau beban? Suara itu menggema di kepala Naila lama setelah kalimatnya selesai. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Yang keluar justru senyum kecil, senyum yang menutupi luka dalam. Mbak Tati lewat, membawa jus jeruk. Bu, mau saya ambilkan selimut? Tadi pagi hujan. Bu Sinta menoleh tajam. Gak usah ikut campur. Kerjain aja tugas kamu. Suasana meja makan membeku. Rafa berdiri, menatap jam di tangannya. Aku berangkat. Tanpa cium pipi, tanpa pamit, tanpa ucapan, sampai nanti. Begitu pintu tertutup, Naila menghela napas panjang. Ia memandangi kursi yang kosong di hadapannya. Kursi itu menjadi saksi betapa cinta bisa mati tanpa pertengkaran, tanpa pengkhianatan, hanya karena dua hati berhenti saling bicara. Bu Sinta masih duduk, menggulung lengan bajunya perlahan. Dengar ya, Naila, katanya pelan, tapi nadanya seperti cambuk. Kalau kamu gak bisa bikin Rafa bahagia, cepat atau lambat dia akan cari yang bisa. Dunia ini keras, Nak. Lelaki butuh pasangan yang bisa menyeimbangkan, bukan yang cuma berdoa sambil diam. Naila mengangguk pelan. Saya tahu, Bu. Kalau tahu, jangan cuma tahu. Lakukan sesuatu. Setelah itu, Bu Sinta bangkit, meninggalkan ruang makan dengan langkah pelan tapi berat, seperti seseorang yang baru saja menjatuhkan vonis. Naila masih duduk di sana, menatap cermin kecil di dinding ruang makan. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya bercerita tentang badai. Ia ingat doa yang semalam ia tulis di buku catatannya. Ya Allah, jika hari esok masih sama,
Beri aku hati yang lebih kuat untuk bertahan. Tiba-tiba suara ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Bu Naila, ada yang perlu ibu tahu. Tolong hubungi saya sebelum sore. Ia menatap layar itu lama. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara cemas dan penasaran. Siapa yang mengirim pesan itu? Ia menatap jam di dinding. Masih pukul 9 pagi. Hari baru saja dimulai, tapi Naila tahu, sesuatu sedang bergerak di balik diam. Ia menutup apron, membereskan meja makan, lalu melangkah ke taman belakang. Hujan sudah reda, tapi daun Kamboja masih meneteskan sisa air. Ia duduk di bawahnya, memandangi langit yang perlahan cerah. Burung-burung mulai kembali berkicau. Namun, hati Naila masih gelap, bukan karena cuaca, tapi karena perasaan yang tak bisa ia uraikan. Dalam diamnya, ia sadar sesuatu. Kesepian bukan ketika kita sendirian, tapi ketika kita hidup dengan orang yang berhenti memahami kita. Ia menatap telapak tangannya, menggenggam erat ponsel itu. Lalu berbisik lirih, kalau ini jalan dari MU, ya Allah, aku siap belajar arti kehilangan. Angin sore membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, matahari mencoba menembus awan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila menatap langit dengan tatapan berbeda. Bukan lagi menunggu keajaiban datang, tapi menunggu kekuatan lahir dari dalam dirinya sendiri. Di hari itu, tanpa disadari, sebuah bab baru dalam hidupnya mulai terbuka. Pagi tanpa sapaan itu bukan sekadar pagi biasa. Itu adalah permulaan dari akhir sebuah kepura-puraan, dan awal dari perjalanan panjang menuju harga diri yang sejati. Langit Bandung tampak seperti lembaran kaca abu yang retak perlahan, antara terang dan gelap, antara harapan dan kenyataan. Naila duduk di ruang kerja kecil di lantai 2, memandangi layar laptop yang menampilkan laporan keuangan toko peninggalan ayahnya. Angkanya merah. Negatif. Entah sudah berapa kali ia menatap kolom itu, berharap angka itu berubah hanya karena doa. Tapi keajaiban tak datang semudah itu. Tangannya gemetar memegang mouse. Ia mengetik pelan, lalu berhenti. Kepalanya berat, dadanya sesak. Ia menatap foto lama di dinding, foto dirinya bersama sang ayah di depan toko, langkah karya, tersenyum bangga di hari pembukaan. Ayahnya pernah berkata, "Kalau kamu jatuh, jangan minta orang lain mengulurkan tangan. Berdirilah dengan keyakinan, bukan dengan gengsi." Kata-kata itu masih terpatri dalam hatinya. Tapi setiap kali mencoba berdiri, seseorang di rumah ini selalu mendorongnya jatuh lagi. Hari itu, Naila berniat menyerah sejenak. Ia ingin turun ke dapur, membuat teh hangat, menenangkan diri. Namun langkahnya terhenti di depan ruang kerja Rafa. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Ia mendengar suara samar, suara Rafa, diikuti tawa pelan Bu Sinta. Awalnya ia tak berniat menguping. Tapi kalimat berikutnya membuat jantungnya berhenti berdetak. Jadi semua aset perusahaan atas nama Naila sekarang. Itu suara ibunya. Tegas, dingin. "Iya, Bu," jawab Rafa pelan. "Waktu ayahnya meninggal, semua surat ditulis atas nama dia. Tapi aku punya cara buat pindahin semuanya pelan-pelan." Naila menahan napas. Ia berdiri kaku di balik dinding, mendengarkan dengan hati yang berdegup kencang. Bu Sinta tertawa kecil. "Anak pintar. Gimana caranya?" "Dia percaya banget sama aku. Aku suruh dia tanda tangan dokumen yang katanya buat penyelamatan toko. Padahal, itu buat alih kepemilikan saham. Tinggal satu berkas lagi, semuanya pindah ke aku." "Bagus. Tapi hati-hati. Perempuan itu pura-pura lemah, padahal licik juga." Rafa menghela napas panjang. "Dia gak akan tahu, Bu. Naila itu terlalu lugu. Terlalu yakin semua orang di sekitarnya baik." Dunia Naila runtuh dalam diam. Setiap kata yang keluar dari mulut Rafa seperti belati yang menembus dada. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang mendesak keluar. Tangannya gemetar di balik pintu. Nafasnya memburu, tapi ia tak berani bergerak. "Kalau semua sudah beres," lanjut Bu Sinta, "kamu ajukan saja cerai. Biar bersih. Toh dia gak punya apa-apa lagi nanti." Rafa tidak menjawab. Ada jeda panjang,
lalu terdengar helaan napas berat. "Cerai, Bu?" "Tentu. Kamu masih muda, tampan, sukses. Masa harus terjebak di rumah dingin begini seumur hidup? Dia bukan pasangan, Fa. Dia beban." Kata cerai bergema di kepala Naila seperti petir. Tapi di balik gemuruh itu, ada sesuatu yang lahir. Bukan amarah, bukan putus asa, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia hidup di rumah yang penuh topeng. Rafa bicara lagi, lebih pelan kali ini. "Tapi, Bu, kalau semua aset udah pindah, gimana kalau Naila curiga?" "Biarin. Kalau dia sadar pun, udah terlambat. Kamu tinggal bilang itu keputusan perusahaan. Urusan bisnis, bukan pribadi." Bu Sinta tertawa ringan, puas. "Dunia ini cuma buat orang yang berani, Nak. Dan kamu harus berani membuang apapun yang memperlambat langkahmu." Hening. Lalu suara kursi digeser, langkah kaki mendekat ke arah pintu. Naila tersadar, buru-buru mundur beberapa langkah dan pura-pura menunduk di koridor, seolah baru lewat membawa tumpukan buku. Pintu ruang kerja terbuka. Rafa muncul. Wajahnya datar. "Oh, kamu di sini." Naila menoleh pelan, berusaha menstabilkan napas. "Aku cuma mau ke dapur." "Dari tadi kamu nguping?" Pertanyaannya tajam, tapi matanya tak berani menatap lama. Naila tersenyum kecil. "Enggak, Mas. Aku cuma lewat." Rafa mengangguk singkat, lalu menutup pintu kembali. Begitu langkah itu menjauh, lutut Naila lemas. Ia bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi anehnya, kali ini ia tidak menangis keras. Tangisnya hening, seperti seseorang yang bukan lagi sedih, tapi sadar. Malam itu, setelah semua tertidur, Naila duduk di kamar sambil menatap cermin. Wajahnya tampak asing. Ia memandangi bayangan dirinya, lalu berkata pelan. "Jadi begini rasanya, ketika orang yang kau cintai menyiapkan kehancuranmu sendiri." Ia menutup mata, menarik napas dalam. Untuk pertama kali, di dalam hatinya muncul sebuah suara, tenang tapi tajam. Cukup sudah jadi korban. Ia membuka laci meja, mengeluarkan buku catatan yang selalu menemaninya sejak kecil. Di halaman baru, ia menulis dengan tinta hitam. "Aku sudah melihat kebenaran. Dan mulai hari ini, aku tidak akan menunggu keajaiban datang. Aku akan menjadi keajaiban itu." Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama seperti pagi tadi. "Bu Naila, saya tahu apa yang sedang terjadi di rumah Ibu. Kalau Ibu ingin selamat, temui saya besok pukul 10 di kedai kopi Selaras. Jangan bilang siapapun." Naila menatap layar itu lama. Kedai kopi Selaras, tempat di mana ia dan Rafa dulu pertama kali bertemu. Apakah ini kebetulan? Atau takdir yang sedang mengetuk pelan? Ia menatap langit lewat jendela kamar. Bulan tertutup awan, tapi sinarnya tetap berusaha menerobos. Dan Naila tersenyum samar, meski hatinya masih luka. Karena entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak takut lagi. Ia menutup buku catatannya, lalu berbisik pelan di kegelapan. "Terima kasih, ya Allah, karena akhirnya aku tahu siapa yang benar-benar memihakku, dan siapa yang hanya menunggu saat untuk menjatuhkanku." Malam itu, Naila tidak tidur. Ia menatap langit yang semakin pekat, mendengarkan detak jam di dinding, dan menyadari sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa kadang, pengkhianatan bukan akhir dari kisah cinta, tapi awal dari perjalanan menuju kebangkitan. Malam turun perlahan di atas kota Bandung, menyelimuti rumah besar itu dengan sunyi yang menekan dada. Lampu gantung di ruang tamu berayun pelan tertiup angin dari ventilasi. Jam dinding berdetak teratur, tik-tak, tik-tak, seperti menghitung jarak antara kepura-puraan dan kebenaran. Naila duduk di kursi rotan dekat jendela, memeluk lututnya. Di luar, sisa hujan memantulkan cahaya lampu taman, berkilau seperti pecahan kaca kecil. Ia memejamkan mata, mengulang percakapan yang tadi siang ia dengar di ruang kerja Rafa. Setiap kata masih jelas, seakan baru diucapkan. Tinggal satu berkas lagi,
semuanya pindah ke aku. Kalau sudah beres, ajukan cerai. Kalimat itu menusuk berkali-kali, tapi anehnya, luka itu tidak membuatnya hancur. Justru di tengah kepedihan yang pekat, muncul sesuatu yang baru. Ketenangan yang tidak biasa. Seperti laut yang sunyi setelah badai besar. Ia menatap bayangannya di kaca jendela. Mata itu tampak berbeda. Dulu, di balik mata itu hanya ada kepasrahan. Kini, ada bara kecil, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang besar nanti. Langkah kaki terdengar dari tangga. Rafa baru pulang. Suara pintu dibuka, jas disampirkan di kursi. Naila cepat-cepat berdiri, menghapus bekas air mata dengan punggung tangan. Ia menyambut suaminya dengan senyum lembut seperti biasa. Mas sudah makan? Rafa menatap sekilas. Udah. Capek? Biasa. Ia masih seperti batu. Dingin, keras, dan tak bisa ditembus kata-kata. Tapi malam itu Naila tidak lagi menunggu kehangatan. Ia hanya menatap, lalu berkata pelan. Kalau begitu, aku siapkan air hangat untuk mandi ya. Rafa mengangguk. Ia melangkah ke kamar tanpa curiga sedikitpun bahwa di balik senyum istrinya, badai mulai terbentuk. Saat air keran mengalir di kamar mandi, Naila mengambil ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal masih di layar. Kedai kopi selaras, pukul 10. Datang sendiri. Ia mengetik balasan singkat. Saya datang. Kemudian ia mematikan ponsel dan menatap cermin kamar. Ia melihat sosok yang tak lagi sama dengan pagi tadi. Ada keheningan yang baru, bukan lagi dari rasa takut, tapi dari keyakinan. Tangannya membuka laci meja rias, mengambil kartu nama berdebu milik Adrian Prasetya, pengacara yang dulu pernah membantu ayahnya. Ia memandangi nama itu lama. Mungkin inilah saatnya orang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Namun untuk saat ini, ia memilih diam dulu. Diam, tapi bukan menyerah. Ia mengambil buku catatannya, menulis kalimat baru. Terkadang, Allah tidak langsung membalas. Ia hanya memberi waktu, agar aku punya kesempatan melihat siapa yang jujur dan siapa yang hanya pandai berpura-pura. Setelah menulis, Naila menutup buku itu, memeluknya di dada. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang bukan lagi berasal dari cinta, tapi dari tekad. Senyum yang menyimpan janji, bahwa mulai malam ini, dirinya tidak akan lagi menjadi korban dalam cerita siapapun. Di lantai bawah, Bu Sinta sedang menonton televisi. Suara berita ekonomi terdengar samar. Naila turun membawa cangkir teh, menyodorkannya dengan sopan. Ini teh jahe, Bu, biar hangat. Bu Sinta menatap curiga. Kenapa tiba-tiba perhatian? Naila tersenyum kecil. Saya cuma ingin berbuat baik. Bu Sinta mengangkat alis. Kebaikanmu kadang bikin aku khawatir. Kenapa? Karena terlalu manis itu kadang beracun. Naila menunduk, menahan tawa kecil. Tenang saja, Bu. Saya bukan racun, hanya teh. Ia berjalan meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh, membiarkan kata-katanya menggantung di udara seperti teka-teki. Bu Sinta memandangi punggung menantunya yang menjauh. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tak tahu apa. Ia hanya mengerutkan kening, lalu menyeruput tehnya perlahan. Malam semakin larut. Rafa tertidur di sisi ranjang dengan ponsel masih di tangannya. Naila menatap wajahnya dalam cahaya lampu tidur. Lelaki itu tampak damai, seperti orang yang tidak tahu sedang berada di tepi jurang. Ia hampir iba, hampir. Tapi lalu ia teringat setiap kalimat yang ia dengar sore tadi. Dan rasa iba itu berubah jadi kekuatan yang membungkus dirinya rapat-rapat. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke balkon. Udara malam menusuk kulit, tapi justru membuatnya sadar. Ia masih hidup. Dan selama masih hidup, ia masih punya pilihan. Langit di atas tampak gelap, hanya tersisa sepotong bulan yang menggantung malu di balik awan. Naila menatapnya lama, lalu berbisik. Ya Allah, aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin keadilan. Jika mereka ingin menjatuhkanku, izinkan aku berdiri lebih tinggi. Sebuah senyum tipis kembali muncul di wajahnya.
Senyum yang tampak lembut di luar, tapi di dalamnya tersimpan rencana. Senyum itu adalah isyarat dari jiwa yang mulai bangkit dari puing-puing luka. Ia menatap ke arah kamar, melihat Rafa masih tidur pulas. Lalu menatap langit lagi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Karena malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Naila sadar bahwa diam bisa jadi bentuk doa paling keras. Dan senyum yang lembut bisa menyimpan badai yang paling dahsyat. Ia kembali ke kamar, menutup tirai perlahan, mematikan lampu, dan membiarkan hatinya berbicara dalam bisu. Permainan ini sudah dimulai. Dan kali ini, aku tidak lagi jadi pion. Pagi itu, matahari belum sempat naik tinggi. Langit Bandung masih berwarna keemasan samar, seperti kain sutra yang baru saja disetrika. Dari dapur besar yang dingin, aroma bubur ayam menyebar lembut, menandai awal hari yang tampak biasa, tapi tidak bagi Naila. Hari ini ia bangun lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tenang, rambutnya digelung rapi, dan di matanya ada sesuatu yang belum pernah tampak sebelumnya. Kesadaran penuh akan peran yang kini ia mainkan. Ia bukan lagi istri yang menunggu belas kasih. Ia kini sedang menulis naskahnya sendiri, dalam rumah yang dulu menjadi panggung kepura-puraan. Sendok di tangannya bergerak pelan. Ia menaburkan daun bawang, lalu menyusun 3 mangkuk bubur di atas meja makan panjang. 1 untuk Rafa, 1 untuk Bu Sinta, dan 1 untuk dirinya. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Langkah kaki terdengar di tangga. Bu Sinta muncul lebih dulu, mengenakan daster satin berwarna ungu. "Wah, rajin banget pagi ini," katanya sambil tersenyum tipis. "Biasanya kamu baru bangun jam 7. Naila menunduk sopan. "Iya, Bu. Tadi subuh saya gak bisa tidur. Jadi sekalian masak." "Bagus. Tapi semoga aja gak gosong kayak kemarin," jawabnya dengan nada sinis. Naila hanya tersenyum. Ia menarik kursi untuk mertuanya, lalu menuangkan teh hangat. Rafa turun beberapa menit kemudian, memakai kemeja putih dan jas abu. Tatapannya datar, seperti biasa. Namun pagi itu, Naila memperhatikannya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi penuh cinta, tapi penuh kalkulasi. "Selamat pagi," ucapnya lembut. Rafa duduk tanpa menjawab. Ia menatap mangkuk bubur di hadapannya. "Ada acara apa? Biasanya kamu gak serajin ini." "Gak ada apa-apa, Mas. Saya cuma pengin keluarga sarapan bareng. Sudah lama gak duduk bersama, kan?" Bu Sinta tertawa kecil. "Lucu. Setelah 5 tahun, baru sadar konsep keluarga itu penting." Naila tetap tersenyum, menatap keduanya bergantian. "Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Bu." Suasana meja makan terasa canggung. Sendok bertemu mangkuk, suara pelan mengisi sela-sela keheningan. Lalu, tiba-tiba Rafa berkata tanpa menatap istrinya. "Aku bawa beberapa dokumen nanti sore. Ada yang harus kamu tanda tangani." Naila pura-pura terkejut. "Dokumen apa?" Rafa menatapnya sekilas. "Tentang penyelamatan perusahaan. Aku dan Mama udah diskusi. Kalau ini berhasil, semua utang toko peninggalan ayahmu bisa tertutup." "Oh begitu?" jawab Naila perlahan. "Kalau begitu, nanti sore aku siap tanda tangan." Ia menunduk, menyembunyikan senyum samar di bibirnya. Senyum yang hanya Tuhan dan dirinya tahu maknanya. Beberapa menit kemudian, Bu Sinta berbicara lagi, nada suaranya penuh racun yang dibalut madu. "Naila, kamu beruntung punya Rafa. Kalau dia gak sabar, mungkin kamu udah lama ditinggal. Aku aja sering heran, kenapa anakku masih tahan hidup di rumah yang sunyi begini." Naila menatap mata mertuanya, lembut tapi dalam. "Mungkin karena saya masih bisa membuatnya nyaman, Bu. Walau gak sempurna, saya berusaha." "Berusaha gak cukup. Dunia gak butuh orang yang berusaha, tapi orang yang berhasil." Kalimat itu menggantung di udara seperti asap yang sulit hilang. Rafa meneguk tehnya. "Udah, Bu. Jangan bahas hal yang gak penting." "Tapi, Eva." "Sudah," potongnya tegas. Bu Sinta terdiam sejenak, bibirnya mengerucut, tapi matanya tetap menusuk ke arah Naila. Naila menatap keduanya bergantian,
lalu dengan nada tenang berkata, "Kadang yang gak penting itulah yang paling sering menghancurkan rumah tangga, Bu." Bu Sinta menoleh tajam. "Maksudmu apa?" Naila tersenyum lagi, lembut seperti biasa. "Gak apa-apa, Bu. Cuma ngomong sendiri." Hening. Suasana di meja makan kembali kaku. Hanya terdengar suara angin menyelinap dari ventilasi dapur. Rafa berdiri, menatap jam di pergelangan tangannya. "Udah jam 8. Aku berangkat dulu." "Baik, Mas. Jangan lupa, nanti sore aku pulang sama Mama. Siapin meja di ruang kerja, ya?" "Siap," jawab Naila cepat. Begitu langkah Rafa menghilang di ujung pintu, Naila menatap sisa bubur di mangkuknya sendiri. Ia mengaduk perlahan, memperhatikan uap yang naik dari permukaan, uap yang menari sebentar lalu lenyap, seperti kesetiaan dalam rumah ini. Bu Sinta masih duduk di seberang, memerhatikannya. "Kenapa bengong?" "Enggak, Bu. Cuma kepikiran sesuatu." "Jangan mikir aneh-aneh. Tugasmu cuma jadi istri yang patuh. Dunia bisnis biarkan anakku yang urus." "Baik, Bu," jawab Naila pelan. Tapi dalam hatinya, ia berkata lirih. "Justru karena terlalu lama patuh, aku hampir kehilangan diriku sendiri." Setelah Bu Sinta pergi ke kamar, Naila berjalan ke halaman belakang. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu mengeluarkan ponsel dari saku baju. Satu pesan baru muncul dari nomor tak dikenal kemarin. "Saya sudah siapkan semuanya. Ingat, jangan tanda tangan dokumen dari suami Anda. Bawa ke saya dulu. Kita ubah arah permainan." Naila menatap pesan itu lama, lalu menulis balasan pendek. "Baik. Saya mengerti." Ia menatap ponsel itu sambil tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti semalam. Tipis, tenang, tapi berisi ribuan makna. Ia kini tahu bahwa perang tidak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang perang dimulai dengan sarapan, senyuman, dan selembar kertas yang tampak tidak berbahaya. Ia kembali ke dapur, mencuci piring satu persatu. Tangannya bergerak lembut, matanya tajam memperhatikan setiap pantulan air di permukaan mangkuk. Dalam bayangan air itu, ia melihat dirinya, bukan lagi wanita lemah yang takut kehilangan cinta, tapi wanita yang diam-diam sedang memegang kendali atas takdirnya. Malam nanti, Rafa akan datang membawa jebakan. Dan Naila akan menunggu dengan perangkapnya sendiri. Ia mengangkat kepalanya, menatap ke arah jendela dapur yang terbuka. Angin Bandung berhembus masuk, meniup rambutnya pelan. Sinar matahari mulai menembus tirai tipis, menyinari wajahnya. Dan di bawah cahaya lembut itu, ia berbisik pelan kepada dirinya sendiri. "Mereka kira aku rapuh. Padahal aku sedang tenang menyiapkan cara paling lembut untuk membuat mereka belajar tentang kehilangan." Senyumnya kembali muncul, ringan, tenang, dan beracun. Senyum seorang wanita yang sudah berhenti menunggu diselamatkan. Karena kini, dialah badai yang sedang bergerak dalam diam. Langit Bandung sore itu seperti kanvas kelabu yang belum selesai dilukis. Hujan belum turun, tapi awan sudah menebal di atas kepala. Udara lembab, seolah menahan sesuatu yang ingin pecah kapan saja. Di antara hiruk-pikuk kendaraan di Jalan Dago, Naila berdiri di depan sebuah kedai kopi kecil bernama Selaras, tempat yang dulu penuh kenangan, tapi hari ini menjadi tempat awal perubahan. Ia mengenakan cardigan abu muda dan jilbab lembut berwarna krem, tampil sederhana, tapi sorot matanya tajam dan berhati-hati. Sebuah langkah kecil menuju dunia yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal. Dunia yang menuntut logika, bukan perasaan. Begitu pintu kayu dibuka, aroma kopi Arabica memenuhi ruangan. Hanya ada beberapa pengunjung, sepasang mahasiswa di pojok, dan dua pria muda yang sibuk dengan laptop. Naila melangkah masuk, menatap sekeliling, sampai matanya tertuju pada sosok yang duduk di meja dekat jendela. Lelaki itu berusia sekitar awal 30-an. Rambutnya disisir rapi, mengenakan kemeja putih dan jas hitam tanpa dasi. Ia menatap layar tablet di depannya, tapi segera menoleh saat mendengar langkah Naila. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Bu Naila?" "Iya," jawab Naila pelan. "Mas Adrian, ya?" "Benar. Silakan duduk." Mereka berjabat tangan.
Sentuhan itu singkat tapi mantap, seperti tanda diam bahwa dua dunia baru saja sepakat bekerja sama, dunia luka dan dunia strategi. Pelayan datang, menawarkan minuman. Naila hanya memesan air putih, sementara Adrian memesan kopi hitam tanpa gula. Masih seperti dulu, ucap Naila lirih, mencoba mencairkan suasana. Waktu papa masih hidup, beliau sering sebut nama Mas Adrian. Katanya, pengacara paling jujur yang pernah dia kenal. Adrian tersenyum. Saya berhutang banyak pada ayah Anda. Beliau orang yang percaya, keadilan harus diperjuangkan tanpa suara keras. Dan, saya kira, darah itu mengalir ke Anda. Naila menunduk. Saya gak sekuat itu, Mas. Belum, jawab Adrian datar. Tapi Anda akan. Ucapan itu membuat Naila terdiam sejenak. Adrian membuka map coklat di depannya, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Nomor yang menghubungi Anda kemarin, itu dari saya. Saya dapat kabar tentang pergerakan suami Anda lewat salah satu rekan lama di notaris, tempat mereka mengurus dokumen. Saya rasa Anda berhak tahu kebenarannya. Ia menyodorkan selembar fotokopi, surat alih kepemilikan saham. Di bawahnya, tertulis nama Rafa Pratama sebagai penerima utama. Naila membaca perlahan, setiap kata seperti duri yang menembus kulit. Tapi kali ini ia tak menangis. Ia hanya mengangguk pelan. Berarti, mereka benar-benar mau ambil semuanya. Ya, jawab Adrian singkat. Dan mereka pikir Anda tidak akan melawan. Naila mengangkat wajah, menatap pria itu. Kalau saya melawan, apa saya bisa menang? Adrian menyandarkan punggung ke kursi. Secara hukum, bisa. Secara strategi, harus hati-hati. Mereka sudah siapkan permainan licik. Tapi permainan licik, biasanya runtuh oleh satu hal kecil yang mereka remehkan. Apa itu? Kesabaran, jawab Adrian sambil menatapnya dalam. Kata itu menggema di dada Naila. Kesabaran, sesuatu yang selama ini ia miliki tapi tidak pernah ia gunakan sebagai senjata. Selama ini ia pikir sabar berarti diam. Ternyata sabar juga bisa berarti menunggu saat yang tepat untuk berdiri. Jadi, apa langkah pertama saya? Tanyanya pelan. Adrian mengeluarkan amplop lain. Kita ubah arah dokumen yang akan Anda tanda tangani malam ini. Saya sudah buat versi duplikat, dengan isi yang sama persis, kecuali satu hal. Naila menatapnya penasaran. Isi yang saya ubah akan memindahkan semua tanggung jawab hukum kepada Rafa dan ibunya. Kalau mereka menandatangani balik, mereka yang akan menanggung seluruh hutang perusahaan. Anda akan bersih. Napas Naila tercekat. Jadi, saya bisa balas mereka dengan cara yang sah. Adrian mengangguk. Dengan cara yang elegan. Untuk pertama kali, Naila tertawa kecil. Tawanya pelan, tapi penuh getir. Saya bahkan belum tahu rasanya membalas. Saya cuma tahu rasanya dikhianati. Adrian menatapnya, nada suaranya melembut. Kalau begitu, biarkan kali ini bukan pembalasan, tapi pelajaran. Kadang, orang baru belajar menghargai cahaya setelah mereka kehilangan semua listrik dalam hidupnya. Mereka berdua terdiam cukup lama. Di luar, angin meniup daun-daun kering ke trotoar. Sinar matahari sore menembus jendela, memantul di gelas air di meja mereka. Naila menatap pantulan itu, lalu berkata pelan. Mas, kalau nanti mereka jatuh, saya gak mau lihat mereka hancur. Saya cuma mau mereka tahu rasanya kehilangan kendali, seperti yang mereka lakukan padaku. Adrian mengangguk pelan. Itu cara paling mulia untuk menang. Mereka berbicara lama tentang detail dokumen, langkah-langkah hukum, dan tanda-tanda yang harus diperhatikan malam nanti. Setiap kalimat dari Adrian terdengar, seperti peta yang menuntun Naila keluar dari labirin yang ia jalani selama 5 tahun terakhir. Ketika pertemuan hampir selesai, Adrian menatapnya sekali lagi. Bu Naila, katanya perlahan. Anda tahu kenapa saya setuju bantu? Naila menggeleng. Karena cara Anda menatap kebenaran. Tenang, tapi tidak menyerah. Orang yang bisa menatap kebenaran tanpa amarah, biasanya akan menang dengan cara yang paling indah. Naila menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan air mata lemah. Ini air mata lega.
air mata seseorang yang akhirnya tahu harus melangkah kemana. Terima kasih, Mas. Saya pikir saya sudah habis. Tapi ternyata, saya cuma butuh diingatkan bahwa saya masih hidup. Mereka berpisah di depan kedai. Langit sudah benar-benar gelap, tapi lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk garis cahaya keemasan di sepanjang jalan. Adrian menatap Naila sebelum pergi. Ingat, malam ini peran Anda dimulai. Jangan takut. Anda tidak sendirian. Naila mengangguk. Saya tahu. Ada Tuhan, dan ada kebenaran. Ia berjalan pulang dengan langkah mantap, membawa amplop di dalam tasnya, amplop yang bisa mengubah segalanya. Angin sore menampar wajahnya lembut, seolah berkata, "Selamat datang kembali, Naila." Dan di antara hiruk-pikuk lalu lintas kota Bandung yang mulai padat, wanita itu tersenyum. Senyum tipis yang sama seperti beberapa malam lalu, tapi kini jauh lebih dalam. Karena ia tahu, permainan mereka sudah dimulai. Dan kali ini, bidak paling diamlah yang akan menumbangkan raja. Bandung sore itu seperti lukisan yang kehilangan warnanya. Langit abu, hujan turun pelan, dan suara kendaraan di kejauhan terdengar samar seperti gema dari masa lalu. Naila duduk di sudut kedai kopi selaras, tempat yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun kali ini, bukan rasa takut yang ia bawa, melainkan keyakinan yang tumbuh dari kesadaran bahwa langkahnya sudah diatur dengan rapi, bukan oleh manusia, tapi oleh takdir yang lebih tinggi. Ia mengenakan mantel coklat muda dan syal abu tipis. Uap kopi di depannya menari di udara, berpadu dengan embusan aroma kayu manis. Setiap tetes hujan yang jatuh di luar kaca terasa menenangkan, seolah bumi ikut berdoa untuk keberaniannya hari ini. Adrian datang beberapa menit kemudian, membawa map hitam di tangannya. "Maaf agak telat," katanya dengan suara tenang. "Macet dari arah Setiabudi." Naila tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Mas. Saya udah terbiasa nunggu. Bedanya, kali ini, saya tahu apa yang saya tunggu." Adrian menarik kursi dan duduk. Ia membuka mapnya, memperlihatkan beberapa lembar dokumen. "Saya udah pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Rafa sudah menandatangani dokumen yang Anda ganti. Mulai minggu depan, semua tanggung jawab utang perusahaan otomatis atas nama dia dan ibunya." Ia menatap Naila dalam. "Anda bebas, Bu Naila. Bersih." Naila menatap kertas itu lama. Tulisan tinta, tanda tangan, stempel, semua yang dulu membuatnya ketakutan kini tampak seperti tiket kebebasan. "Jadi, sudah selesai?" tanyanya pelan. "Secara hukum, iya. Tapi secara batin, hanya Anda yang tahu kapan selesai." Naila menunduk, memainkan ujung cangkir kopinya. "Lucu, ya. 5 tahun saya berusaha menjaga pernikahan ini. Saya pikir kalau saya sabar, kalau saya terus baik, maka semua akan sembuh. Tapi ternyata, ada penyakit yang memang hanya bisa disembuhkan dengan melepaskan." Adrian mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, kata-kata seperti itu tidak butuh nasihat, hanya butuh ruang untuk keluar. "Mas Adrian," lanjut Naila dengan nada lebih pelan, "saya gak ingin mereka hancur. Saya cuma pengin mereka belajar bahwa ada batas untuk setiap kesabaran." Adrian tersenyum. "Dan Anda baru saja mengajarkan itu dengan cara paling berkelas yang bisa dilakukan manusia." Hening sejenak. Di luar, hujan mulai reda. Tetes-tetes terakhir jatuh dari atap ke jalan, seperti tanda akhir dari sebuah bab panjang. "Sekarang, apa yang akan Anda lakukan?" tanya Adrian sambil menatapnya. Naila menarik napas pelan. "Saya gak tahu. Mungkin mulai lagi dari awal. Tapi kali ini bukan untuk membuktikan apa-apa. Hanya untuk hidup tanpa takut." Ia menatap jendela, melihat refleksi dirinya di kaca, wajah yang sama, tapi bukan sosok yang sama. Adrian menutup map dan bersandar di kursinya. "Kalau Anda butuh bantuan, saya akan selalu di sisi profesional. Tapi kalau suatu hari Anda hanya butuh teman bicara, saya juga siap duduk di meja ini lagi, tanpa map, tanpa urusan hukum." Naila menatapnya, mata mereka bertemu dalam diam yang aneh, tidak romantis, tidak canggung, hanya jujur. "Mungkin nanti," katanya akhirnya. "Untuk sekarang, saya masih ingin berdamai dulu dengan diri saya sendiri."
Pelayan datang, membawa tambahan air panas. Uap dari teko naik perlahan, menutup sebagian pandangan. Naila menatapnya, lalu berkata lirih, "Lucu ya, Mas. Dulu saya sering doa minta kekuatan. Tapi ternyata, kekuatan itu datang bukan dalam bentuk tangan yang menolong, tapi hati yang akhirnya berhenti takut kehilangan." Adrian tersenyum kecil. Dan disitulah kemenangan sesungguhnya. Mereka berbincang beberapa lama lagi, tentang toko lama peninggalan ayahnya, tentang rencana kecil membuka usaha kafe sederhana di pinggir kota, tentang cita-cita yang dulu ia kubur di antara dinding rumah dingin di Dago. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Naila terasa ringan, seperti batu besar yang akhirnya ia letakkan. Ia tidak lagi membicarakan luka, melainkan kemungkinan. Sebelum berpisah, Adrian menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini salinan asli semua dokumen. Simpan baik-baik. Kalau nanti Anda ingin menjual aset lama atau mengurus hak usaha, saya bantu urus secara resmi." Naila menerima amplop itu, memegangnya erat di dada. Rasanya seperti memegang kunci kebebasan. Dingin di luar, tapi hangat di dalam. "Terima kasih, Mas Adrian. Kalau bukan karena bantuan Anda." Adrian memotong kalimatnya lembut. "Kalau bukan karena keberanian Anda, semua ini gak akan terjadi. Saya cuma alat. Tuhan yang atur waktunya." Naila terdiam, menatapnya dalam. Kata-kata itu menggema lama di dadanya. Ia tahu betul, ucapan itu benar. Semua ini bukan kebetulan. Tuhan hanya menunggu sampai hatinya siap untuk diselamatkan. Mereka berdiri bersamaan. Hujan benar-benar berhenti sekarang. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala. Sebelum melangkah pergi, Adrian berkata pelan, "Bu Naila, jangan benci masa lalu. Kadang masa lalu hanyalah guru yang menyamar sebagai luka." Naila tersenyum tipis. "Saya gak benci, Mas. Saya cuma berterima kasih." Ia berjalan keluar dari kedai, membawa amplop itu di dalam tas. Setiap langkahnya terasa ringan. Mobil-mobil lewat dengan suara cipratan air, dan lampu jalan memantulkan bayangan wajahnya di genangan aspal. Wajah yang dulu penuh kelelahan, kini memancarkan ketenangan baru, ketenangan seorang perempuan yang tidak lagi menunggu diselamatkan, karena akhirnya ia tahu caranya menyelamatkan diri sendiri. Saat menyeberang jalan, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan hujan. Ia mendongak ke langit, awan mulai terbelah, dan sinar jingga senja menyelinap keluar perlahan. Dalam cahaya itu, Naila memejamkan mata, tersenyum, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, karena Kau biarkan aku jatuh, supaya aku tahu rasanya berdiri dengan kaki sendiri." Langkahnya terus berlanjut, menembus trotoar yang licin, melewati kerumunan yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, masa depannya tidak lagi berada di tangan siapapun. Selain dirinya sendiri dan Tuhan yang ia percaya diam-diam bekerja di balik setiap luka. Pagi itu, Bandung diselimuti kabut tipis yang menari pelan di antara pepohonan. Udara terasa dingin, tapi di dada Naila ada sesuatu yang hangat. Bukan karena matahari, melainkan karena keyakinan baru yang lahir diam-diam. Hari ini, segalanya akan mulai bergerak. Hari ini, rencana yang ia dan Adrian susun dengan tenang akan mulai bernafas. Dari ruang tamu, terdengar suara lonceng kecil, tanda ada kurir datang. Mbak Tati membuka pintu, lalu berteriak pelan, "Bu Naila, ada kiriman bunga." Naila menoleh dari dapur. "Bunga? Dari siapa?" "Katanya dari Langkah Karya," jawab Mbak Tati sambil menatap karangan bunga besar yang dibawa dua pria berseragam hitam. Di pita putihnya tertulis, "Turut berduka cita atas kehilangan yang telah terjadi." Bu Sinta yang sedang turun tangga langsung memicingkan mata. "Duka cita? Siapa yang meninggal?" Rafa muncul dari arah garasi, menatap karangan itu heran. "Siapa yang kirim beginian pagi-pagi?" Naila berjalan mendekat, menatap bunga itu tenang. Di antara rangkaian lili putih yang mekar sempurna, terselip amplop kecil berwarna gading. Ia meraihnya, membuka perlahan, dan membaca isi kertas di dalamnya. Setiap akhir adalah awal yang baru. Senyum tipis muncul di bibirnya.
Tak ada yang tahu apa artinya, hanya dia dan Adrian yang mengerti. Isyarat bahwa semua dokumen sudah siap, dan perangkap sudah berdiri. Bunga ini buat siapa? Naila? Tanya Bu Sinta curiga. Naila menatapnya lembut. Gak tahu, Bu. Mungkin salah kirim. Salah kirim tapi namamu yang tertera di kartu. Naila menatap bunga itu lagi. Mungkin, untuk kenangan yang memang sudah mati, Bu. Jawaban itu membuat suasana seketika hening. Rafa menatap istrinya lama, seolah ingin membaca makna di balik kalimat itu. Tapi Naila tetap tenang. Matanya jernih, suaranya lembut, seakan tak ada hal aneh sama sekali. Sudahlah, katanya sambil berbalik ke arah Mbak Tati. Taruh saja bunganya di ruang kerja Mas Rafa. Siapa tahu bisa jadi penghias ruangan. Bu Sinta mengernyit. Bunga duka cita ditaruh di ruang kerja. Naila menatapnya sambil tersenyum samar. Kadang kita gak tahu, Bu, mana yang benar-benar hidup dan mana yang sebenarnya sudah mati. Bu Sinta tak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur sambil menggumam, merasa ada yang aneh pagi itu. Beberapa jam berlalu. Naila duduk di meja makan, membaca dokumen yang baru dikirim oleh Adrian semalam. Surat-surat itu kini tersusun rapi di map coklat, siap menggantikan berkas asli milik Rafa. Ia menandatangani halaman pertama dengan tangan tenang, memastikan tinta mengering sempurna. Setelah itu, ia menatap keluar jendela. Langit masih mendung. Burung-burung enggan keluar dari sarang, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu. Pukul 5 sore, suara mobil terdengar dari depan rumah. Rafa dan Bu Sinta pulang bersamaan. Suara hak sepatu mertuanya bergema di lantai marmer. Sudah siap dokumennya? Tanya Bu Sinta dari pintu. Naila menatap jam. Sudah, Bu. Saya tunggu di ruang kerja. Ia berjalan mendahului mereka, menata map duplikat di meja, dan di sampingnya, seikat bunga lili putih yang masih segar dari karangan pagi tadi. Wangi bunganya menenangkan, tapi menyimpan simbol yang hanya dimengerti oleh orang yang terluka. Kemurnian setelah kehilangan. Rafa masuk, membawa map lain berisi dokumen asli yang mereka siapkan sebagai jebakan. Ini, katanya, meletakkannya di meja. Naila tersenyum lembut. Jadi ini yang harus saya tanda tangani. Iya. Setelah ini, semua urusan perusahaan bisa dibereskan. Kamu tinggal duduk manis di rumah, gak usah pusing lagi. Naila menatap matanya, lama sekali. Kalau aku tanda tangan, kamu janji gak akan tinggalin aku. Rafa tampak gugup sesaat, tapi cepat menyembunyikannya. Tentu. Semua ini buat kita, Naila. Ia memegang pena, tangannya sedikit bergetar. Namun getaran itu bukan karena ragu, melainkan karena sadar, satu tanda tangan ini akan mengubah segalanya. Ia menarik napas pelan, lalu menulis namanya dengan huruf rapi di bawah baris terakhir. Tinta mengalir, menorehkan garis halus yang menutup kalimat terakhir. Disetujui oleh Naila Rahmadani. Selesai. Rafa tersenyum lega. Bagus. Terima kasih, sayang. Ia meraih dokumen itu, menyelipkannya di map tanpa tahu bahwa yang ia bawa bukanlah salinan asli, melainkan versi yang sudah dimodifikasi. Bu Sinta menatap menantunya tajam. Gak usah terlalu baik, Naila. Dunia bisnis itu bukan dunia doa. Dunia bisnis itu dunia siasat. Naila menatapnya lembut. Saya tahu, Bu. Makanya hari ini saya belajar bermain dengan cara mereka yang lebih pandai dari saya. Siapa maksudmu? Tidak penting, Bu, jawab Naila sambil tersenyum. Yang penting, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mereka berdua keluar dari ruang kerja, Naila menatap meja itu lama. Map asli yang berisi bukti pengalihan sah ia sembunyikan di laci paling bawah. Di atas meja, hanya tersisa satu bunga lili putih tunggal yang kini ia taruh di vas kaca kecil. Ia duduk di kursi Rafa, menatap ruangan yang selama ini menjadi pusat pengkhianatan dan rahasia. Di tempat inilah ia dulu menangis, berusaha memahami kenapa cinta bisa berubah jadi perhitungan. Dan di tempat yang sama, ia sekarang tersenyum, senyum yang sangat kecil, tapi penuh kemenangan. Ia menyentuh kelopak bunga itu pelan. Lembut, dingin, dan harum. Persis seperti ketenangan yang kini mengisi hatinya. Ia berbisik pelan.
Setiap bunga yang mekar akan layu, tapi wangi kebaikan akan tetap tinggal. Hari ini aku tanam kebaikan, meski mereka menanam jebakan. Angin masuk dari jendela, menggoyangkan tirai putih. Lembaran kertas di meja ikut bergetar, seolah berbisik, permainan sudah dimulai. Naila berdiri, merapikan bajunya, lalu menatap dirinya di cermin dinding. Bayangan itu berbeda dari perempuan yang sama beberapa minggu lalu. Yang dulu menangis, kini tersenyum. Yang dulu takut, kini tenang. Yang dulu korban, kini pengatur. Malam nanti, Rafa dan Bu Sinta akan berpesta kecil. Mereka pikir rencana mereka berhasil. Dan Naila akan ikut tersenyum di meja makan, menatap mereka dengan tatapan yang sama lembutnya seperti biasanya. Tak ada amarah, tak ada teriakan, hanya kesunyian yang penuh makna. Karena Naila tahu, tidak semua kemenangan perlu diumumkan dengan sorak-sorai. Beberapa kemenangan justru indah, karena hanya Allah dan hati yang sabar yang tahu kapan waktunya tiba. Ia mematikan lampu ruang kerja, meninggalkan ruangan dengan langkah perlahan. Hanya cahaya sore yang tersisa, menembus selat tirai dan jatuh tepat di atas bunga lili putih di meja. Seolah menyinari simbol rahasia dari kekuatan seorang wanita yang memilih diam. Tapi dalam diamnya, sedang mengguncang seluruh fondasi istana kebohongan itu. Malam itu, udara Bandung terasa berat. Awan hitam menggantung rendah di langit Dago, seolah menunggu waktu untuk pecah menjadi hujan deras. Di dalam rumah besar yang kini terasa terlalu luas untuk ditinggali 3 orang, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Lampu gantung di atasnya menyala redup, memantulkan bayangan lembut di dinding. Jam di dinding berdetak pelan, tik-tak, tik-tak, seperti menghitung jarak antara keheningan dan kehancuran. Ia baru saja selesai menutup buku catatannya. Halaman terakhir yang ia tulis hari itu berbunyi, "Besok, kebenaran akan berjalan sendiri. Aku tidak perlu marah. Tidak perlu berteriak. Cukup diam, dan menatap bagaimana Tuhan bekerja dalam cara yang tidak pernah bisa ditebak manusia." Naila menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Suara rintik hujan mulai terdengar di atap, pelan tapi konsisten, seperti irama doa. Di luar, pohon Kamboja di halaman berayun tertiup angin, menjatuhkan beberapa kelopak bunganya ke tanah basah. Bunga-bunga itu jatuh tanpa suara, indah, tapi menyedihkan. Mbak Tati datang menghampiri, membawa selimut dan secangkir teh hangat. "Ibu belum tidur?" Naila tersenyum lembut. "Belum, Mbak. Hati saya belum mau istirahat." "Mas Rafa belum pulang ya?" Naila menggeleng. "Belum. Tapi gak apa-apa. Mungkin malam ini dia butuh waktu buat dirinya sendiri." Padahal, jauh di lubuk hati, ia tahu Rafa tidak sedang mencari ketenangan. Malam ini, suaminya itu pasti sedang sibuk merayakan kemenangan yang tidak pernah benar-benar miliknya. Ia menatap hujan di luar jendela. Cahaya lampu jalan di luar menembus tirai tipis, memantulkan warna keemasan di wajahnya. Ada damai yang aneh di sana. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa beberapa hal memang harus hancur lebih dulu sebelum bisa dibangun kembali. Pukul 11 malam. Pintu depan berderit pelan. Rafa masuk dengan jas yang basah sebagian. Wajahnya lelah tapi matanya memancarkan kepuasan. Ia melihat Naila duduk di ruang tamu, lalu berkata datar, "Kamu belum tidur?" "Belum," jawab Naila tenang. "Saya lagi nunggu Mas." "Nunggu apa?" "Gak tahu, mungkin cuma pengen tahu, gimana rasanya nunggu seseorang yang gak akan pernah benar-benar pulang." Rafa menatapnya dengan alis terangkat. "Apa maksudmu?" Naila tersenyum samar. "Gak apa-apa, Mas. Saya cuma ngomong sendiri." Ia berdiri, mengambil handuk dari meja, dan menyerahkannya. "Lap dulu jasnya, nanti masuk angin." Rafa menerimanya tanpa banyak bicara. Ia melepas sepatu, lalu duduk di sofa berseberangan. "Kamu masih marah soal dokumen tadi?" "Enggak," jawab Naila. "Kenapa harus marah?" "Ya, biasanya kamu suka banyak tanya. Sekarang malah tenang banget." Naila menatapnya lama. "Kadang, ketenangan itu bukan karena semuanya baik-baik aja, Mas. Tapi karena aku udah berhenti berharap sesuatu dari orang yang gak lagi sama."
Kalimat itu membuat Rafa terdiam. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Entah kenapa, ada sesuatu dalam cara Naila bicara malam itu yang membuatnya gelisah. Terlalu tenang untuk disebut pasrah, terlalu lembut untuk disebut menyerah. Besok pagi aku ke kantor notaris lagi, katanya akhirnya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Setelah itu, semua beres. Kamu tinggal nikmatin hasilnya. Naila menatapnya lembut. Bagus. Semoga hasilnya seindah yang kamu bayangkan. Suara petir menggema pelan di kejauhan. Hujan mulai deras. Rafa berdiri, hendak menuju kamarnya. Tapi sebelum melangkah, Naila berkata pelan tanpa menoleh. Mas, boleh aku tanya satu hal terakhir? Rafa berhenti di anak tangga pertama. Apa? Kalau suatu hari dunia berbalik dan semua yang kamu rencanakan jatuh di depan mata, kamu masih bisa tersenyum kayak sekarang. Rafa tertawa kecil, menatap istrinya dengan tatapan melecehkan. Kamu pikir aku bakal jatuh? Kamu terlalu banyak nonton drama, Nay. Bisa jadi, jawab Naila pelan. Tapi bukankah hidup juga kadang lebih dramatis dari cerita manapun? Rafa tak membalas. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berjalan naik ke kamar. Langkahnya bergema di tangga kayu, pelan tapi pasti, seperti langkah seseorang yang sedang berjalan menuju nasib yang sudah menunggunya. Setelah suaminya menghilang di lantai atas, Naila masih duduk di ruang tamu. Hujan terus turun. Angin meniup tirai ke arah dalam, membuatnya bergoyang lembut. Ia mematikan lampu utama, meninggalkan hanya cahaya dari lilin kecil di meja. Cahaya itu bergetar, menari bersama bayangan di dinding. Ia menatap api kecil itu lama sekali. Api itu tenang, tapi di dalamnya ada kekuatan untuk membakar habis seluruh ruangan jika dibiarkan lepas. Sama seperti dirinya. Dari atas, samar-samar terdengar suara pintu kamar tertutup. Naila menghela napas, lalu mengambil ponselnya. Satu pesan dari Adrian sudah menunggu. Malam ini tetap tenang. Besok pagi saya urus semuanya. Jangan ubah sikap, apapun yang terjadi. Ia membalas pendek. Baik. Terima kasih, Mas Adrian. Lalu ia meletakkan ponsel itu di meja, dan beranjak ke dapur. Di sana, ia membuat teh chamomile, menatap uapnya naik pelan seperti doa yang sedang naik ke langit. Satu tegukan, dua tegukan. Ia memejamkan mata. Tiba-tiba, entah dari mana, air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama bertahun-tahun, ia berpura-pura kuat hanya untuk bertahan. Tapi malam ini, ia tidak berpura-pura lagi. Ia benar-benar kuat. Ia berjalan ke ruang kerja, membuka laci meja, menatap map yang berisi dokumen asli yang ia sembunyikan. Jarinya menyentuh pinggiran map itu. Ia tersenyum. Sudah waktunya, ya. Lalu menutup laci itu kembali dengan kunci kecil di kalungnya. Menjelang tengah malam, hujan berhenti. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman belakang. Naila berdiri di balkon, mengenakan sweater tebal, menatap kota Bandung yang berkilau di kejauhan. Lampu-lampu kota seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Ia menatapnya lama, lalu berbisik. Tuhan, kalau besok adalah hari di mana kebenaran mulai bekerja, maka biarlah semua terjadi dengan lembut. Jangan biarkan aku kehilangan kasih dalam proses pembalasan. Ia menatap langit, mencari satu bintang yang paling terang. Di antara ribuan cahaya, ia menemukan satu titik kecil yang berkilau. Sendirian, tapi berani. Dan dalam diamnya, ia merasa bintang itu tersenyum padanya. Ia menutup matanya, menghela napas dalam, dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, tidur tanpa rasa takut. Di luar, langit masih mendung, tapi di dalam rumah itu, ada satu hal yang sudah pasti berubah. Seorang wanita yang dulu diam karena lemah, kini diam karena berkuasa. Dan ketika pagi datang esok harinya, dunia akan tahu bahwa keheningan malam ini adalah keheningan sebelum badai.